prinsip kerja pada trafo. Sebenarnya, trafo adalah sebuah mesin, tetapi tidak mempunyai bagian yang bergerak. Oleh karena itu, trafo disebut sebagai mesin statis. Trafo mempunyai 3 bagian utama, 2 lilitan dan inti logam, yang lilitannya merupakan lilitan belitan, dalam bentuk kumparan yang terbuat dari penghantar arus yang baik. Belitan transformator memainkan peran utama dalam mesin. Kumparan belitan berperilaku seperti induktor. Ketika arus bolak-balik dibiarkan mengalir melalui salah satu belitan, maka akan terjadi fluks bolak-balik yang dihasilkan di sekitar belitan. Besarnya fluks ini sebanding dengan besarnya arus yang mengalir melalui belitan tersebut. Arah fluks tersebut sesuai dengan arah arus. Arah arus pada belitan dapat diketahui dengan menggunakan rumus tangan kanan. Aturan pegangan ini menyatakan bahwa ketika kita menggenggam tangan kanan dengan merentangkan ibu jari, contohnya seperti ini, sepanjang sumbu kumparan atau belitan dan 4 angka lainnya, yaitu 4 jari ini, maka ibu jari menunjukkan arah fluks yang dihasilkan di dalam kumparan panjang sumbu fluks. Ini menjadi maksimum besarnya ketika arus mencapai maksimumnya selama 1,5 siklus gelombang arus bolak-balik. Fluks menjadi 0 ketika arus dalam kumparan melintasi sumbu 0 lagi. Untuk setengah siklus berikutnya, fluks menjadi maksimum, tetapi berlawanan arah ketika arus mencapai puncaknya. Membalikkan maksima dengan cara ini, arus bolak-balik menghasilkan yang bervariasi secara terus-menerus di sekitar belitan. Garis-garis fluks menghubungkan belitan itu sendiri, dan fluks tersebut bervariasi sehingga akan menjadi EMF induksi sendiri pada belitan. Fenomena ini disebabkan oleh hukum induksi elektromagnetik Faraday. EMF induksi ini atau tegangan apapun yang Anda katakan sama besarnya dan berlawanan polaritas tegangan. Suplai tegangan bolak-balik yang disuplai menyebabkan arus bolak-balik pada belitan yang menghasilkan fluks yang terus-menerus bervariasi di dalam dan di luar belitan. Fluks yang terus-menerus berubah ini menghasilkan EMF induksi pada belitan, sehingga kita dapat menyatakan bahwa tegangan suplai disebabkan oleh tegangan induksi. Belitan merupakan akibat dari sebab ini, maka menurut hukum Lenz, tegangan induksi ini akan mempunyai polaritas yang berlawanan dengan tegangan suplai. Karena menurut hukum Lenz, efek selalu berlawanan karena tegangan induksi sendiri pada belitan tidak bergantung berdasarkan jumlah belitan pada belitan, tetapi bergantung pada tegangan suplai. Tegangan induksi per belitan bergantung pada jumlah belitan pada belitan. Ini tidak lain hanyalah EMF induksi dibagi dengan jumlah belitan pada belitan. Belitan lain pada trafo paling dasar, tetapi sampai saat ini kita belum membahasnya. Sekarang kita akan membahas belitan kedua pada trafo dengan anggapan satu belitan terpisah didekatkan ke belitan pertama. Maka belitan kedua ini tertekuk dengan porsi fluks yang bervariasi dari belitan pertama. Belitan karena hubungan fluks yang bervariasi ini juga akan ada EMF induksi di atasnya. EMF induksi ini akan sangat kecil karena hubungan fluks kecil. Maka laju perubahan hubungan fluks juga kecil, dan menurut hukum Faraday EMF induksi melintasi sebuah kumparan berbanding lurus dengan laju perubahan hubungan fluks. Jika sekarang kita menghubungkan rangkaian tertutup pada belitan kedua, kita akan mendapatkan arus yang sangat kecil melalui rangkaian. Asalkan belitan kedua ditempatkan lebih dekat ke belitan pertama, sehingga kita telah melihat bahwa beberapa bagian dari daya input diubah menjadi output melalui belitan kedua. Hal ini karena sebagian fluks yang dihasilkan dari belitan pertama dihubungkan dengan belitan kedua.
Sekarang jika kita ingin mengubah daya listrik maksimum dari belitan pertama ke belitan kedua, kita harus menghubungkan flux maksimum dari belitan pertama. Belitan kedua, hal ini dilakukan dengan menempatkan inti magnet dengan keengganan rendah di antara belitan ini. Baja merupakan bahan magnet dengan keengganan rendah. Jadi kita biasanya menggunakan baja untuk membuat inti magnet dengan keengganan rendah di transformator. Setelah kita menempatkan inti baja di antara belitan ini, hampir seluruh flux yang mengelilingi belitan pertama akan terkonsentrasi di dalam inti dan dihubungkan dengan belitan kedua. Karena hubungan flux yang hampir sama dengan belitan kedua, sekarang laju perubahan flux yang hampir sama dengan belitan kedua, sekarang laju perubahan flux terhadap waktu adalah sama pada kedua belitan. Karena sebagai profil hukum induksi elektromagnetik EMF yang diinduksi pada suatu konduktor berbanding lurus dengan laju perubahan flux, hubungan tegangan yang diinduksi per putaran pada kedua belitan akan sama. Kami telah menjelaskan bahwa tegangan yang diinduksi pada belitan pertama sama dengan tegangan suplai sebenarnya. Di sini kita menganggap bahwa tidak ada penurunan tegangan antara terminal suplai dan belitan pertama. Ini adalah kasus yang ideal untuk tujuan teoritis. Kita akan mempertimbangkan bahwa kondisi ketika belitan pertama ini dihubungkan dengan suplai disebut sebagai belitan primer. Sekarang jika belitan primer ini memiliki jumlah lilitan N1 dan tegangan suplai atau tegangan tambahan pada belitan primer adalah V1, maka tegangan per belitan pada belitan primer adalah V1 dikali N1. Sejauh ini kita telah memahami bahwa tegangan V1 kali N1 inilah yang akan muncul pada setiap lilitan belitan kedua. Jadi jika belitan kedua ini mempunyai N2 jumlah lilitan, maka tegangan total pada belitan kedua adalah N2 menjadi V1 kali N1. Dan katakanlah ini adalah V2 jika sekarang ada rangkaian tertutup yang dihubungkan pada belitan kedua, maka akan terjadi memberikan tegangan V pada rangkaian, dan karena adanya tegangan maka akan ada arus yang mengalir pada melalui rangkaian. Biasanya pada transformator belitan kedua dihubungkan dengan rangkaian beban. Belitan ini disebut belitan sekunder. Jika jumlah belitan sekunder tidak sama dengan itu atau belitan primer, yaitu jika N2 tidak sama dengan N1, maka tegangan sekunder trafo berubah dengan tegangan primer. Sekarang jika N2 lebih besar dari N1, maka tegangan sekunder akan lebih besar dari tegangan primer. Sehingga jika N2 lebih kecil dari N1, tegangan sekundernya lebih kecil. Disebut trafo step up. Dan yang terakhir disebut trafo step down. Ini adalah teori paling dasar dari trafo. Semoga Anda paham.